Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari New York, Amerika Serikat. Sekitar sepertiga warga dewasa di Amerika Serikat berniat mencanangkan resolusi untuk tahun baru mendatang. Dan menurut survei terkini, pola hidup hemat menjadi resolusi teratas. Disusul resolusi lain yaitu seputar kesehatan fisik dan mental. Tapi akankah resolusi ini ditepati atau kembali terlupakan? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari New York. Tahun baru, semangat baru. Itulah pemikiran di balik pencanangan resolusi tahun baru. A large percentage of people, particularly in the context of running, use January 1st as a date to start their streak. I did a survey of people who have daily streaks of running at least 1 mile, and there was over 40% of the people in the survey who began their streaks on January 1st. Danny Weathers adalah pakar marketing di Clemson University. Ia mencatat ada kaitan antara streak atau keberhasilan sementara dengan penciptaan kebiasaan baru yang membekas. People begin streaks with the idea of that behavior becoming a habit. So for example, if you feel like or if you want to be in better health, you may start a running streak or an exercise streak, or if it's related to mental health, perhaps a meditation streak. But the idea for many people is that a streak will then become a habit, and it's something that they would do without much thought to maintain their health. Untuk memulai kebiasaan baru, perlu usaha keras, menepati parameter tertentu. Misalnya untuk berlari 1,5 kilometer per hari bagi yang memiliki resolusi terkait lari. Apakah Anda melewatkan pergantian tahun di tempat keramaian seperti kawasan Times Square tempat saya berada sekarang, atau di rumah saja? Banyak orang ingin memulai tahun baru dengan semangat baru. Pada saat yang sama, sejumlah survei termasuk oleh Ohio State University dan juga oleh US News and World Report menunjukkan bahwa hanya sekitar 8 hingga 10% mereka yang mencanangkan resolusi tahun baru akhirnya menepati resolusi mereka. Christina Downey, psikolog dari Indiana University, menjelaskan mengapa kebanyakan orang akhirnya gagal menepati janji kepada diri sendiri. We face many challenges when we're setting New Year's resolutions because a resolution is a statement of intention that we're going to change our own behavior, that we've realized that we have a challenge, that we're going to stand up and face it. That experience has components that are cognitive in nature, have to do with planning, execution, monitoring ourselves. There are pieces that have to do with our emotions, and I think often we're less prepared or less equipped to think clearly about what those emotions going to be like. Ia mengusulkan melakukan apa yang disebut sebagai resolusi tahun lama. An old year resolution is kind of a cute way of saying, don't wait until New Year's. When it comes to any kind of behavior change, I like to think about us as, it's kind of like driving a car. It's a lot easier to get up to speed when we're already moving a little bit than if we're coming from a dead stop. Lalu menurut psikolog, bila sekali-sekali gagal di awal, jangan langsung menyerah. Dari New York, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita ke informasi selanjutnya, Parade Mawar kembali menjadi tradisi merayakan Tahun Baru di Pasadena, California. Dan parade pada tahun ini dimanfaatkan oleh warga Amerika keturunan Armenia untuk kembali merayakan budaya mereka tersebut dengan aneka tampilan bunga mawar yang lebih menarik. Parade Mawar telah menjadi tradisi Tahun Baru di California Selatan sejak tahun 1890. Dan tahun ini bertema merayakan dunia musik. Penyelenggara Rose Parade mengatakan ratusan ribu orang datang ke Colorado Boulevard untuk menyaksikan 84 kendaraan hias yang dihiasi dengan bunga-bunga segar. Di antara kendaraan hias yang dipenuhi bunga adalah Armenian Melodies, yang menggambarkan alat musik asli Armenia. The crane bird holding the duduk. He's playing the instrument. It's very, very famous instrument in Armenia. And it's a blowing instrument. It's woodwind instruments. It's all wood made out of apricot tree. And that's why you see the symbols everywhere, apricots and pomegranates. Salah satu pendiri American Armenian Rose Float Association, Arthur Kokozian, mengatakan bahwa keikutsertaan dalam parade tahun ini didedikasikan untuk para ibu Armenia di seluruh dunia.
termasuk mereka yang mengungsi tahun lalu dari daerah kantong Armenia di Nagorno-Karabakh, yang juga dikenal dengan nama Artsakh di dalam wilayah Azerbaijan. Whether they were from the 1915 genocide or this year's displacement of 120,000 Armenians from Artsakh, all the mothers are taking care of their husbands, their sons, their neighbors, and it's the resiliency and the love that the mother shows her child that's resembled on the float with traditional Armenian music. Kawasan Los Angeles memiliki salah satu komunitas diaspora Armenia terbesar di dunia, yang kini termasuk mereka yang telah meninggalkan Nagorno-Karabakh. Relawan Margaret mengatakan bahwa para anggota komunitas mempertimbangkan untuk tidak mengikuti parade mawar tahun ini. It was very difficult for our community to come together and do something happy because we have been devastated with what is going on over there. And the fact that we pulled this together and did it because of the fact that we hope. We hope that the refugees find comfort and homes. Kendaraan hias Armenia akhirnya memenangkan penghargaan Grand Marshal untuk konsep kreatif dan desain kendaraan hias yang paling luar biasa. Selain di negara bagian California, warga Amerika keturunan Armenia banyak yang tinggal di negara bagian Massachusetts, New York, dan juga New Jersey. Sensus penduduk Amerika Serikat tahun 2020 mencatat ada sekitar 500.000 warga Amerika yang memiliki darah Armenia. Namun angka ini disebut oleh sejumlah peneliti dan organisasi terlalu sedikit. Mereka menyodorkan perkiraan baru yakni antara 800.000 sampai 1,5 juta orang. Dari Washington DC, saya Rio Twasikal dan tim VOA. Usai jeda kita akan membahas tentang pasar tahunan yang selalu digelar pada libur Natal dan Tahun Baru di pusat Washington DC, Amerika Serikat. Tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Tahun ini Holiday Market dibuka kembali di pusat kota Washington DC dan semakin ramai oleh para pengunjung. Pasar tahunan kali ini menjajakan berbagai barang kerajinan tangan dan makanan dari warga lokal sekitar.
Sudah menjadi tradisi, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, digelar pasar tahunan di pusat kota Washington DC, bernama Downtown Holiday Market. Tahun ini merupakan tahun ke-17 digelarnya pasar yang menjajakan beragam produk kerajinan tangan dan makanan. Panitia penyelenggara pasar tahunan ini, Michael Berman, Executive Director dari Diverse Markets Management, mengatakan, We have over 70 different exhibitors and many of them are local and make their own, their craftspeople make their own product. We also have vendors that represent other countries that bring the handicrafts from the other countries. Beragam kerajinan tangan unik bisa didapatkan di Holiday Market ini. And then I cut the can into strips. Shumba Masani adalah seorang seniman yang lahir dan besar di Washington DC. Ia dikenal dengan karya seninya yang terbuat dari kaleng bekas minuman soda. Sudah lebih dari 10 kali ia berpartisipasi di pasar tahunan ini. Great market. It's run well, it's put together, well organized. A lot of people come through, so it's a great market. Peserta lain Douglas Heifetz, ia memiliki usaha bernama Lost and Forge yang membuat berbagai perhiasan dan ornamen Natal dari garpu dan sendok dari perak. Selain di pameran, karyanya juga dijual secara online dengan pelanggan bukan hanya di Amerika, tapi juga di luar negeri, termasuk di Indonesia. I make almost everything from antique silverware. My goal is to celebrate surprising transformations and to make upcycling irresistible. This is one of my reindeer Christmas ornaments that I make from old dinner forks. And I've shipped my pieces to all 50 states in the United States and already 40 countries overseas and counting. And I believe I've shipped to Indonesia. Terdapat sekitar 80 penampil yang juga ikut memeriahkan panggung Holiday Market tahun ini. Berbeda dengan tahun lalu, di mana semua acara panggung ditiadakan di tengah maraknya kasus COVID-19. Selain itu, yang beda di tahun ini adalah sudah tidak diwajibkan lagi menggunakan masker. Pengunjung yang datang ke Holiday Market ini bukan hanya warga lokal Washington DC saja, seperti Lynn yang berasal dari negara bagian Maine. I like the handcrafted things, and it's fun seeing things from all around the world. I noticed there were some crafts that they brought in from Turkey and other countries, so that's fun. This one $5 inside. Downtown Holiday Market tahun ini digelar sejak tanggal 19 November hingga 23 Desember 2021. Dari Washington DC, saya Irfan Ihsan bersama Alam Burhanan dan Ronan Zakaria dalam 5K VOA. Perayaan Natal dan Tahun Baru di kota Lynchburg, Virginia dimeriahkan dengan festival lampu-lampu jalan dengan panjang sekitar 1 km. Tidak hanya dihiasi dengan lampu, tetapi juga ada ornamen Natal dan Tahun Baru dengan berbagai tema yang menarik. Jutaan lampu dan hutan pohon Natal dengan hiasan yang berkilau seperti dalam dunia dongeng dapat ditemukan di Holiday Road di kota Lynchburg, Virginia. Seperti apa sih keseruannya? You are walking through snow, you are walking through a forest of Christmas trees, and you are down looking at, it's Kwanzaa displays, nativity scenes. I mean, there's just a retro Christmas, and then you see like the sea of light on our mansion, and just it's a tunnel that you go through, and it's just spectacular. Holiday Road memang tidak terlalu panjang dengan jarak kurang dari 1 km. Namun, pengunjung menemukan sesuatu yang baru dan menarik untuk dilihat di setiap langkah mereka. Harga tiket mulai dari sekitar $30 per orang. We have about 25 different scenes as you walk around the trail with their own music and different lights and themes and everything like that. And it's really just a family. It's all religions. It's for everyone. It's for families with young children. It's for date night. It's for just groups of friends who want to come and have a really fun evening. Yang juga menarik perhatian adalah kota mini. Kristen Hessen dan keluarganya dari Dallas, Texas mengunjungi tempat ini. It's beautiful. We really loved the lights when we walked in and seeing the little houses that look like they're her size, but it's very pretty. Bagi banyak orang Amerika, menelusuri lampu holiday light semacam ini adalah tradisi keluarga. We always go see Christmas lights because my dad put up Christmas lights when I was a kid, and I live far away from home now, and so we always go somewhere, and this was a new thing that popped up this year, and I was like, why don't we try it? Holiday Road di Lynchburg berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Persiapannya sudah dimulai sejak musim panas yang lalu. I think we have about 10 generators on property that are all pumping out power to all the different places around the show. Oh wow. So yeah, and they run all the time, like just keeping all the lights on.
Holiday Road akan dibuka untuk pengunjung hingga awal Januari 2022. Dari Leesburg, Virginia, Lesia Bakalets, Anna Rice, dan saya Irfan Isan dalam 5K VOA. Informasi dari Virginia tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Selamat merayakan tahun baru 2025 dan sampai jumpa.